Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu menganalisis ilmu fotografi, memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu, dan menerapkan pengoperasian kamera digital dan perangkatnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang menganalisis ilmu fotografi. Fotografi adalah salah satu bidang seni yang cukup digemari oleh banyak orang, yaitu fotografi. Seni fotografi sendiri memiliki banyak peminat karena untuk mulai mempelajarinya tidak memerlukan peralatan yang mahal. Anda dapat mulai mempelajari seni fotografi hanya dengan menggunakan kamera digital biasa atau bahkan dengan menggunakan perangkat HP saja. Walaupun begitu, untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang berkualitas sendiri perlu adanya teknik dalam pengambilannya. Disinilah kunci utama para fotografer dalam menciptakan foto yang berkualitas dan memiliki karakteristik tersendiri. Tanpa basa-basi lagi, kita akan menjelaskan singkat mengenai ilmu fotografi. Pengertian fotografi. Kata fotografi sendiri diambil dari paduan dua bahasa, yaitu fotografi dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani, yaitu photos, yang artinya cahaya, serta dan grafo, yang artinya melukis. Secara paduan kata dapat diartikan fotografi adalah sebuah proses melukis dengan bantuan media cahaya. Fotografi juga dapat dikatakan sebagai proses dalam menghasilkan gambar atau foto dari sebuah objek dengan cara melakukan perekaman dari pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut di sebuah media yang sensitif terhadap cahaya. Prinsip dasar fotografi adalah mengeksplor cahaya dengan bantuan pembiasan agar dapat membakar medium penangkapan cahaya. Setelah medium terbakar pada frekuensi cahaya yang tepat, akan menghasilkan bayangan identik melalui cahaya yang memasuki media pembiasan atau saat ini disebut lensa. Dalam menghasilkan frekuensi cahaya yang tepat, Anda dapat mengatur dengan mengubah ISO atau ASA atau ISO speed, diafragma atau aperture hingga shutter speed. Kombinasi antara tiga komponen tersebut sering juga disebut dengan segitiga exposure. Dan kita sudah memasuki materi kedua, yaitu memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu. Yang pertama, kita akan memahami jenis-jenis kamera, dan setelah itu kita akan menjelaskan tentang alat bantu. Yang pertama, jenis-jenis kamera ada dari DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Yang kedua ada mirrorless, dan ketiga ada point and shoot, dan empat ada bridge atau prosumer. Dan kelima ada analog, dan keenam ada instant atau polaroid. 7 ada action cam, dan 8 ada 316 kamera atau 360 kamera. 9 ada medium format, 10 ada underwater, 11 ada compact, 12 ada video kamera, 13 ada butik, 14 ada telepon seluler atau yang kita kenal HP. Yang pertama kita akan membahas DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex adalah jenis kamera yang paling populer di pasaran. Kamera ini digunakan oleh fotografer profesional, biasanya mereka memiliki kamera kit mereka masing-masing. Kamera DSLR hadir dengan lensa yang bisa dilepas sehingga kamu bisa mengganti sesuai dengan keinginan. Lensa yang disediakan untuk jenis kamera ini pun bermacam-macam. Ciri khas yang dimiliki oleh kamera ini adalah kita bisa melihat objek secara langsung melalui jendela bidik optik kamera. Kedua, ada mirrorless. Pada dasar mirrorless adalah jenis kamera digital yang hampir sama dengan kamera DSLR. Perbedaannya terletak pada jendela bidik atau yang biasa kita sebut adalah viewfinder. Fitur tersebut tidak bisa kamu temukan dalam kamera mirrorless. Jadi, kamu hanya bisa melihat objek melalui screen yang terdapat di kamera. Kamera mirrorless juga hadir dengan lensa yang bisa dilepas. Secara sederhana, kamera DSLR dan mirrorless adalah jenis kamera digital yang sama. Kelebihan yang dimiliki kamera mirrorless jika dibandingkan dengan kamera DSLR adalah keringanannya. Mirrorless memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana. Sebaliknya, kelebihan yang dimiliki oleh kamera DSLR adalah adanya jendela bidik optik kamera atau yang kita kenal viewfinder. Kamu bisa memilih kamera sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, di sini kita punya contoh dari kamera mirrorless punya saya. Dan mirrorless itu bedanya dengan digital single lens reflex, yaitu ini. Dia menggunakan sensor untuk menuju ke jendela bidik. Jadi dia tidak menggunakan cermin yang untuk memantulkan cahaya masuk ke dalam dan memantulkan gambar untuk masuk ke viewfindernya. Dan di sini dia langsung layar. Ketika kita melihat jendela bidik atau viewfinder, dia bukan
pantulan langsung. Dia masuk ke sensor dulu. Sini kita lihat, bisa dilihat. Nah, itu dia. Di sini dia langsung ada layar di dalam ini, seperti layar yang kecil gitu. Jadi kalau DSLR dia tidak menggunakan layar ini dan dia langsung pantulan langsung dari lensanya menggunakan cermin. Kita tidak punya contoh dari DSLR ya. Nanti saya akan tampilkan gambarnya di sini. Yang kita akan bahas selanjutnya adalah alat bantu kamera. Yang terutama kita di sini memiliki lens hood atau seperti dibilang kerudungnya dari lensa, supaya tidak cahaya yang over itu tidak masuk ke dalam lensa kita dan dicerna oleh sensor. Jadi lensa pun terlindungi dari misalnya kita lensanya jatuh pun terlindungi. Dan lens hood ini sangat berguna untuk di siang hari. Dia akan menghalangi cahaya yang over masuk ke dalam lensa. Dan yang kedua adalah flash. Di dalam pemotretan sangat dibutuhkan dan diperlukan adanya alat bantu fotografi berupa flash. Alat ini biasanya digunakan pada saat pemotretan malam hari dengan cahaya yang minim. Namun tidak hanya malam hari alat ini digunakan, tetapi tidak jarang juga menggunakan flash ini pada waktu siang hari yang bertujuan untuk fill and flash atau biasanya trik dengan blitz dan bisa digunakan sesuai dengan jarak. Kekuatan serta fasilitas khusus yang dimiliki oleh flash sangat mampu membantu fotografi dalam menerangi sebuah gambar. Yang keempat, kita akan membahas SD card atau yang biasa disebut memori. SD card ini bermacam-macam ukuran, yaitu adalah 64GB, 32GB, 16GB, dan 8GB, dan yang lebih tinggi daripada ini ada sampai 240GB pun ada, dan seterusnya. SD card ini ada beberapa macam lajunya, yaitu seperti kecepatan Mbps-nya atau MB per second. Jadi di sini punya saya 170 Mbps dan sudah bisa membuat video 4K. Jika yang kecepatan laju Mbps makin rendah, itu bakalan seperti patah-patah atau tidak lancar videonya. Kalau untuk foto sih aman-aman saja, mungkin kecepatan memindahkannya saja yang akan lama. Dan yang kelima ada stand background. Stand background merupakan alat fotografi yang digunakan sebagai penyangga background utama. Alat ini terdiri atas dua stand. Dalam penggunaan bisa dinaiki atau diturunkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dan materi yang terakhir adalah menerapkan pengoperasian kamera digital dan perawatannya. Kita yang akan membahas pertama yaitu menerapkan pengoperasian kamera digital. Yang terutama kita harus memasang baterai dan SD card-nya atau memori. Di sini saya sudah pasang baterainya, jadi tidak perlu kita pasang lagi dan kita akan memasukkan SD card-nya. Jangan sampai salah memasukkan SD card dan jangan dipaksa. Sampai dia berbunyi seperti itu, berarti sudah masuk. Dan yaitu kemudian kita menghidupkan dengan tombol power-nya di sini. Mungkin kamera lain berbeda dengan kamera ini. Nah, jika sudah, di sini kita bisa mengatur sepuasnya seperti ISO, shutter speed yang ada di sini. Kita bisa mengatur semuanya, yaitu atau f-nya juga atau aperture-nya, seberapa lebar bukaannya, kita bisa mengatur di sini. Dan di sini ada flash eksternal yang bisa digunakan jika tidak terlalu membutuhkan flash, hanya membutuhkan flash kecil, bisa menggunakan ini. Hotshot ini berfungsi untuk sebagai tempat flash eksternal atau untuk mic, lalu untuk remote-nya bisa juga pasang di sini. Punya saya lagi rusak jadi ditutup saja pakai karet seperti ini supaya tidak kontak-kontak. Dan
Di sini banyak menu yang bisa kita atur-atur sesuai kamera masing-masing. Di sini ada daya baterai atau persenan baterainya. Di sini ada logo NFC. Di setiap kamera mungkin berbeda-beda. Ini hanya di kamera Sony A6000. Dan di sini ada 60 fps untuk videonya. Dan di sini kualitas fotonya adalah fine. Di sini kita bisa ganti-ganti kualitasnya. Di sini ada RAW and JPEG. Itu dia mendapatkan dua, RAW dan JPEG. Dan standarnya tidak besar juga. Yang paling bagus untuk diedit dan diubah-ubah warnanya itu adalah RAW. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan cara mengganti lensa. Yang pertama, di sini ada tombol. Kita harus menekan ini dan memutar lensanya. Nah, di sini ada kotak putih atau lingkaran putih, biasa di setiap kamera berbeda-beda. Kita harus menyamakan dengan yang ada lambang di lensanya. Di sini tidak terlihat garis putih. Namun dia ada di sini, bukan di pertepatan di besinya ini atau dekat sensornya. Jadi caranya kita harus menyamakan dengan garis ini, dengan lingkaran ini, dengan yang ada di kamera. Nah, jika sudah masuk, kita harus memutarnya agar seperti bunyi seperti itu. Dan lensa ini siap digunakan lagi. Oke, kita akan membahas selanjutnya tentang perawatan lensa dan kameranya juga. Di sini saya mempunyai cleaning kit untuk alat membersih-bersihkan kamera dan lensa juga. Isi dari cleaning kit tersebut biasanya ada ini untuk membersihkan debu-debu di lensa. Sebelum kita beri cairannya dulu, kita harus membersihkan debu-debunya agar hilang dan tidak lengket di lensanya. Yang kedua, di sini ada cairan pembersih lensanya, cleaning liquid untuk lensa, dan layar LCD-nya juga bisa. Dan yang ketiga, biasanya yang disebut pen cleaner. Di sini dia bisa mengeluarkan seperti sikat untuk membersihkan sela-sela di sini. Ini bisa dipanjangin lagi. Dan di belakangnya punya seperti swiper atau karet untuk mengelap sisi-sisi layar atau lensanya. Dan yang terakhir, di sini ada sikat atau kuas untuk membersihkan bagian-bagian bodi luarnya. Dan berakhirlah video hari ini tentang 3 materi, yaitu menganalisis ilmu fotografi, memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu, dan menerapkan pengoperasian kamera digital dan perawatannya. Semua kita sudah bahas. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.